Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah. Ya Rasulullah, saya bersaksi sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah, wahai yang maha agung, mohon ampun ya Allah. Ampun untuk ketidaksyukuran kami, ampun untuk salah melihat kami, karena melihat bahkan kadang-kadang dengan pandangan yang negatif sehingga mengotori hati kami, urusan hati kami karena mata kami salah melihat, salah memandang. Maka ampunilah mata kami, jangan sampai dosa-dosanya membuat mata ini nanti tidak Engkau izinkan untuk menatap wajah Rasulullah SAW atau menatap darmu di surga nanti. Ampuni, tiap hari kami mohon ampuni dosa mata kami. Terus tahan mata kami ya Allah, agar mata ini tidak sombong, agar mata ini tidak benci, agar mata ini tidak suudzon kepada siapa. Juga kami mohon ampun ya Allah atas dosa tangan, dosa lisan, salah ucap kami yang membuat amal-amal kami jadi rusak berantakan. Amal kebaikan yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit, hari demi hari, tapi bisa rusak hanya karena kami salah omong, salah bicara, bicara yang mengandung kesombongan, ghibah, namimah, mencela, mengumpat, atau kemarahan yang membuat amal-amal kami menjadi rusak berantakan. Mohon ya Allah, kendalikan lisan kami, jaga lisan kami agar selalu bersyukur dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Untuk yang salah dari lisan ini, astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Lidahnya dilipat ke langit-langit, kepala ditundukkan ke arah jantung. Kita panggil Allah. Mulai ya. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, saya niat an atlubal ilma, cari ilmu, benar-benar cari ilmu. Bidayatul hidayah li ahsanil adabi zahiran wa batinan, untuk memperbaiki adab zahir dan batin, fardu hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain
la yusma' wa amalin la yurfa'. Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari ngaji tapi tidak manfaat, dari berdoa tapi tidak engkau dengar, dari hati tapi tidak bisa khusyuk, dan dari berbuat kebaikan tapi tidak bisa terangkat ke hadiratnya. Kami berlindung dari semuanya ya Allah. Ya Fattah ya Alim, iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il mursyidin wal musannifin al mukhlisin, khususan ila musannifin hadzal kitab, kitab Bidayatul Hidayah al-Imam Abu Hamid al-Ghazali at-Tausi wa tarjimihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa khususan ila hadzal majlis, majlis muslimah Nurul Iman, ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli al-ilm. Jadikan kami semua yang di sini ya Allah, dan anak-anak serta kelak seluruh zuriat keturunan kami, jadikan pecinta ilmu, ahli ibadah, ahli istiqamah. Lalu wafatkan kami ya Allah dalam keadaan tetap cinta kepada Rasulullah dan dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah. Juga untuk ayah dan ibu kami, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannah maswahum. Ayah ibu, semoga segala kebaikan ta'lim ini sampai kepada panjenengan sebagai sarana diampuninya dosa-dosa, disayanginya panjenengan dan seluruh ahli kubur dengan segala kelemahan. Lana wa lahum wa ridha illa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, lenggahnya sampun rapi, matur nuwun nggih, pinter ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil duduk. Alhamdulillah. Lawan pinter pun. Lawan pinter. Pun survei ya. Soalnya sudah kayaknya lama kita tak ketemu. Terakhir itu ya, peringatan Maulid di sini. Halaman 38 atau 28? 38 ya. Oh nggih, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Tata cara untuk yang doa cari sampun ya. Alhamdulillah. Tata cara berwudu. Ya. Kalau sudah kita bidaya gini nih, kalau tata cara wudu itu berarti ya rukunnya, ya sunnahnya, ya adabnya. Itu meliput yang namanya tata cara wudu. Ini nanti pelajaran kalau sudah tata cara wudu ini berarti ya fikih sama tasawuf gabung jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau telah selesai cebok, istinja. Istinja sama dengan cebok. Cebok kemarin pakai tangan kiri. Terus selesai cebok doa apa pun
ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik, bersihkan farjiku dari kotoran. Terus pas pipis itu terakhir berdehem berapa kali? 3 kali. Ibu itu gimana ya Ibu? Ibu tanya dari gigi itu. Bu Endang. Bu Endang, beliau Bu Herudin udah gerak. Enggak ada. Betul ya, betul. Jadi itu tata cara istinja. Dan kalau kita praktekkan nanti lama-lama kita sehat-sehat sendiri, itu otomatis ya. Setelah cebok, maka janganlah meninggalkan bersiwak, sebab bersiwak itu dapat membersihkan mulut, menyenangkan Allah dan membersihkan mulut, menyenangkan Allah dan membencikan setan. 1 kali sholat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Siwak itu sikat gigi. Atau bisa juga ya sikat gigi, ya siwak. Jadi maksudnya dua-duanya dikerjain. Karena kalau sikat gigi itu berarti pakai yang bulu-bulunya plastik itu. Kalau siwak itu berarti pakai kayu. Kayak gini. Ini kalau saya juga bawa ginian kemana-mana itu ya. Ini ada moldernya gitu. Ini langsung gini. Nah ini siwak. Seperti sederhana begini. Ini beda sama sikat gigi. Kalau sikat gigi itu kita harus apa? Harus pakai air, ya kan? Ini nggak pakai air itu nggak apa-apa. Jadi memang nggak pakai air ini. Ujungnya ini terus disilet ininya, dihilangi kulitnya, bagian yang ujung, terus duduk-duduk gitu, dipukul-pukul sama ya spidol atau stabilo atau pokoknya sesuatu yang tumpul sampai keluar serabutnya. Gampang kok. Kalau dulu siwak itu rata-rata kayunya keras-keras. Zaman abah saya haji dulu, ibu saya haji itu dapat kayu siwak ini mesti mukulnya itu susah. Tapi sekarang kayu siwak itu bagus-bagus. Jadi lunak gini, lunak banget. Ini namanya kayu arok. Dan dia beda sama sikat ya. Dulu saya pribadi kalau sikatan nggak pakai siwak, tapi ternyata efek untuk membersihkan kumannya itu lebih bagus ini dan tanpa air. Buktinya kalau ginian ini kita celupin di air gelas gitu dikasih kayu siwak 3 ganjil ya atau 1, terus uget-uget ya masukin gitu ya, atau air yang ada uget-ugetnya lah taruh di gelas gitu dikasih ginian gitu, uget-ugetnya tuh mati. Ini punya desinfektan gitu. Dia mematikan kuman-kuman yang ada di mulut tanpa air. Jadi ini kayu siwak. Secara medis, secara higienis seperti itu. Berarti Kanjeng Nabi itu begitu higienis. Bahkan langsung naik derajat. 1 kali sholat kalau kita pakai ini atau sikat gigi pas wudu. Kalau nggak pakai ini berarti pakai apa tadi? Sikat gigi pas wudu. Itu langsung lompat menjadi 70 kali sholat. Beda sama jamaah. Kalau jamaah itu 27 derajat. Kalau gini nih seperti 70 kali sholat maghrib. Kita sholat ya sikat gigi, ya siwak, ya jamaah itu ya derajatnya 27. Terus maghribnya itu lebih baik maghrib kita yang ini tadi daripada 70 kali maghrib tanpa sikat gigi. Jadi amal-amal yang gini ini kita kejar. Karena waktu kita ini tidak banyak. Kalau kita udah umur 50, apalagi 60, itu berarti tinggal 5 tahunan atau 10 tahunan. Sementara yang kita lewati sudah 60 tahun. Jauh lebih panjang yang sudah kita lewati daripada yang akan kita lalui. Sementara nanti di alam kubur itu menunggu kiamat itu bisa ratusan ribuan tahun yang nggak tahu berapa tahun lagi. Seperti halnya nenek moyang kita sampai sekarang itu di kuburan nunggu hari kiamat. Dan sangunya harus banyak karena lama di kuburan itu. Yang nunggu kiamat, yang nanti harus mahsyar, harus ditimbang, harus mizan, harus sirot sampai ujung akhirnya adalah surga. Itu masanya bisa miliaran tahun. Dan waktu kita tidak banyak untuk ngejar itu.
Maka kalau Rasulullah pakai cara gini, ngasih tahu ini lebih baik dari ini, lebih baik dari ini, kerjain, mengejar ketertinggalan kita. Kayak nuntut ilmu gini ya. Yang paling disesali orang-orang yang sudah meninggal itu adalah keton aku lakopian ke orang ngaji, gitu. Keton banget orang ngaji, karena ngaji itu lompatannya gede kayak gini tadi ya. Kalau nggak ngaji kan nggak ngerti ya. Ini kan nyesel banget 70 kali itu berarti kan 2 bulan lebih kita sholat maghrib. Satu aja kamu tapi gini doang, apa boleh saya contohin ya? Nah, jadi dari kanan atas gini, terus gini ya, untuk angkat 8 ke bawah, terus ke kanan lagi, atas, angkat berapa tadi? 8, gini terus dalam. Terakhir adalah lidah, kanan tengah kiri. Nah ini gini nanti sama tisu gini dikeringkan gini. Udah gini doang, nanti kalau sempat kita pas di kamar mandi ini bisa dicuci. Ada kan dapur itu tidak apa-apa, ada holdernya gini, ada tutupnya gini. Nanti kalau terlalu lembab itu biasanya ini terus kesininya jamuran. Nggak apa-apa itu dilap aja kan dia juga punya disinfektan. Itu doang, nggak pakai air. Ini caranya apa tadi? Siwak. Dan kita tuh itu sudah langsung 2 bulan kamu sholat tanpa ini tadi langsung rasanya. Asal nanti jangan dirusak dengan amal-amal lisan yang merusak ini. Contoh sombong, ngerasani orang, ngilokno orang. Itu 70-nya tadi itu nanti habis. Sumpah yang kasih wakil. Ngaji doang kali, itu jangan. Itu amal kita yang tadi jadi habis. Kalau ingin ngasih tahu orang itu, ya gak pakai bilokno, kecuali bercanda, berjuang dia. Jadi kalau ingin nganu orang itu ya pas lagi berdua, terus ya dari hati ke hati. Boleh tak aku bicara? Gitu, ngomongnya tuh minta izin dulu, ojo moro-moro bilokno. Karena amalan lisan itu menghancurkan perbuatan baik yang sudah kita kumpulkan lama-lama gitu ya. Jadi ini tadi apa tadi siwak. Terus tadi dibilang lagi sama Rasulullah membersihkan mulut, bersih kesep nanti kayak apa itu maluan gitu ya. Kan ada tuh jamu apa itu yang di daun sirih itu ya, kalau dipakai cami itu kan peret gitu. Nah ini kayak peret kayak gitu itu. Kayu ini tuh kayak daun apa tadi? Sirih gitu. Fungsinya begitu memang. Ini daun sirih kumur itu ya kayak baku-baku kan. Nek gigi sakit gitu baru ini nggak kumurannya gini tadi. Itu bolehkah saya pakai odol yang cap siwak di rapopo? Pokoknya tadi itu tadi arahnya seperti itu. Dan dia membersihkan mulut, sudah paham ya? Terus yang kedua apa lagi? Menyenangkan Allah, membuat Allah jadi ridho itu senang. Kita tahu ya, menyenangkan orang yang tidak butuh apa-apa itu kan susah Bu. Misalkan ya, ingin Umi mau ulang tahun ya, Umi pengen kado apa? Saya tuh tidak pengen apa-apa Bu, gitu ya. Terus Umi kok kayak kelambi wis duwe, kodong wis duwe, mana gelang wis duwe yo. Umi butuh apa ya Umi? Atau kita ibu kita yang udah kaya raya nggak butuh apa-apa, kan bingung mau menyenangkan orang kayak gitu, gimana? Nah Allah itu gitu, nyenangin Allah tuh gimana caranya? Allah itu tidak butuh apa-apa. Nah maka kalau ada hadis yang begini bahwa siwak adalah marudhatul lirabbi, membuat Allah ridho, itu Allah ngomong sendiri. Kalau saya tuh kok aku paling ngono teh panas ya, oh berarti senang teh panas, membuat saya ridho, membuat Allah ridho itu ternyata tidak mahal, padahal kecil. Contohnya apa tadi? Siwak kan Allah udah eksplisit bilang siwak itu adalah matharatun lil fami, mensucikan mulut, wa mardhatun lirabbi,
membuat Allah ridho. Keridhaan Allah tidak selalu pada hal yang besar, tapi kadang terletak pada hal yang kecil. Kecil banget, kecil banget, gini doang gitu, tapi gede. Nah kalau Allah sudah ridho itu kan akhirnya salah didik aku wis ridho. Ya Allah teh, ya Allah tuh nuwun, ya Allah tuh nuwun gitu. Tapi matur nuwunnya kayak dikasih duit 200 juta gitu kan. Ya karena tadi diri ngerasa apa tadi ridho. Gitu kalau Allah sudah mengucapkan ridho, kita kejar. Oh ini yang membuat Allah ridho. Bukankah yang kita minta itu adalah apa? Ridhonya Allah. Sekarang Allah bilang, siwatono, aku ridho, menyenangkan Allah. Dan apa lagi? Membencikan setan. Wa maskhatatun lisyaitan, dan membuat setan itu marah-marah, murka setan itu. Kenapa setan itu marah? Ya tadi ada lompatan berapa kali tadi? 70. Aku nggodho-nggodho winginane ra gunane karena dia udah dapat berapa tadi? 70. Dia dosa-dosanya diampuni karena Allah sudah apa? Ridho. Maka setan benci. Dibikinnya kita itu males gitu. Sikatan itu, silakan itu. Ala wakah, ala ribet, ala jorok, ala pokoknya banyak 1001 alasan yang tujuan akhirnya adalah kita tidak sikat gigi atau kita tidak silakan. Memang itu goalnya itu. Karena setan benci dengan orang yang apa? Sikat gigi. Rasulullah itu, kanjeng Nabi itu kan semua wa idza kallaman nas fa ka'anna ad-durru yasqutu min fi wa idza tahaddatsa, kalau beliau itu bercakap-cakap maka seolah-olah bau harum menyebar ke satu ruangan. Berarti Nabi itu mulutnya tidak bau. Nabi itu mulutnya tidak bau, beras tidak pernah bau. Justru baunya adalah wangi. Apakah karena sikat gigi? Enggak. Memang Nabi itu kan wal bashar lakal bashar. Beliau itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Mana ada manusia yang mulutnya tidak bau, apalagi tangi turu. Bahaya loh tangi turu habis roto mampu. Apalagi sing kaya awak dewi di manula-manula sudah terlalu banyak kotor. Apa nih? Kuman-kuman bau. Nabi itu tidak bau. Seluruh cairan yang ada di tubuh beliau itu turun suci. Keringatnya wangi, kencingnya itu suci. Maaf, pupnya juga suci. Tapi beliau ngajarin cabai. Kan mestinya suci nggak pakai cabai. Kenapa begitu? Biar ditiru. Biar ditiru. Mulut beliau nggak bau, tapi beliau rajin apa tadi? Silakan. Kenapa? Biar ditiru. Jadi kalau badannya Nabi, keringatnya Nabi harum. Ya bagi kalau dia juga itu fa'ilam yakum qata tayyal, badannya keringatnya beliau harum. Fa'ilam takun, meskipun beliau itu tidak ada qata tayyal, pakai wangi-wangi. Beliau itu meskipun tidak pakai wangi-wangi, keringat beliau adalah harum. Jasad beliau itu harum. Seluruh cairannya itu kena angin itu jadi harum. Tapi apakah beliau tidak pernah pakai parfum wangi-wangi? Pakai beliau. Meskipun beliau baunya harum. Kenapa? Biar dicontoh. Disitunya Nabi. Semua yang dilakukan Nabi itu biar kalian nyuntung. Bukan atas dasar mulutku bau. Enggak. Nabi tidak. Beliau tidak seperti manusia. Tapi qul innama ana basyarun mithlukum. Sungguh katakan Muhammad, saya ini basyarun manusia. Mithlukum, mirip kalian, tapi tidak sama. Hanya mirip itu sama nama boten. Mirip tapi orang bodoh. Karena beliau lakal basyar, tidak seperti manusia. Contoh dalam Baqarah apa tadi pun? Bumunim, bumusan sama rawu Nabi ya. Ya Allah, alhamdulillah, marhaban, selamat datang. Bahwa Nabi itu suka siwakan atau suka sikat gigi, meskipun mulut beliau wangi. Kita, meskipun mulut kita itu ya jauh dari wangi-wangi, apalagi
Jadi kita juga harus mewajibkan diri kita untuk senang apa tadi? Siwakan. Dalam rangka apa? Cari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah. Dan biar setan benci, terutama cari ridhonya Allah. Dan cari derajat apa tadi? Sholat yang nilainya lebih dari tidak sekitar. Yang membuat malas apa? Setan. Targetnya setan memang begitu. Dan kita juga, tapi jangan merasa kalau kita habis siwakan terus merasa lebih baik daripada yang lain. Pokoknya jangan perasaan-perasaan seperti itu segera buang jauh-jauh. Itu yang membuat amal kita menjadi berantakan. Kita lanjut ya. Ya tadi kok jelas. Jadi silakan, semangat silakan. Nah, kalau umroh kan biasanya suka ada begini, ada yang ada holdernya, ada tempatnya yang duduk gitu, tabung ya. Kemudian kita lanjut tanpa bersiwak. Itu boleh digini pun isolasi stabilo. Yang penting dicatat-catat aja. Kan sifatnya manusia itu memang lupa, jadi dicatat-catat. Ini ngaji gak boleh gak stabil begini itu sunnah. Di kitab Ta'alim seorang sahabat ya Rasul beri saya satu hadis. Nabi langsung nanya, hal lakal mihbarah, kamu bawa mihbarah? La, ambil dulu mihbarah. Yang saya sekarang ngumpul kan, buatan kan Nabi wis pokoknya nyumpul di sesuatu yang bisa kamu pakai untuk mencatat. Jadi mencatat itu salah satu bentuk adab dan aturan Rasulullah ketika kita belajar, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis tentang siwak. As-siwaku, ayo sama-sama. As-siwaku mathaharatun lil fami wa mardatun lil rabbi wa maskhatatun lisyaitan. Sama-sama, setunggal kali 3. As-siwaku lisyaitan. Ya. As-siwaku adapun siwak. Siwak tadi berarti sikat gigi. Pertanyaan ini, kalau saya sudah pas wudhu itu sikatkan, apakah saya mau sholat sikat dan pas wudhu itu sikat gigi, apakah mau sholat saya siwakan? Boleh, namanya tajdid. Andai pun tidak juga tidak apa-apa, tadi sudah pas wudhu sikat gigi. Masalahnya kita kalau wudhu jangan sikat gigi, kecuali wudhu untuk sholat subuh atau sholat isya kita pakai sikat. Jadi itu makanya tadi pakai apa tadi? Sikat. As-siwak utami siwak. Adapun siwak adalah mathaharatun, menyucikan lil fami mulut. Jadi bukan cuma bersih, tapi suci. Suci, menurut Allah suci. Mulut itu biar suci. Pakai apa tadi? Siwak. Apa bedanya bersih sama suci? Bersih itu belum tentu suci. Mulutnya orang-orang yang non-Islam itu bersih. Kalau ada dokter gigi Cina yang non-Muslim itu bersih mulutnya, tapi tidak suci. Nah, siwakan itu menyucikan mulut. Gunanya apa? Nanti yang keluar kalimat itu biar kalimat-kalimat yang suci gitu. Wa mardatun, dan menyebabkan turunnya ridho lirrabbi, bagi Rabbi atau bagi Allah. Wa maskhatatun, dan menyebabkan marah lisyaitani, bagi syaitan. Syaitan marah. Sebab tadi langsung lompatan menjadi 70 kali sholat dan langsung dapat ridhonya Allah. Jadi dapat ridhonya Allah itu ternyata gitu pun. Gak selalu dengan hal-hal yang besar. Ya, kalau ridhonya bojo itu kadang rotoannya wangel bisa guyang-guyu kok jadi seneni ya. Tapi ridhonya Allah itu apa tadi? Itu Allah ridho. Maka kalau Allah ridho, apakah manusia juga ridho? Ya bisa jadi begitu. Jadi kalau kita sudah banyak melakukan keridhaan Allah, nanti Allah akan share itu, ngasih tahu ke makhluk lain, ikul hambaku api gitu. Nanti orang-orang akan ridho atau senang kepada kita. Apalagi suami gitu ya. Suami itu orang apa kucing?
orang. Berarti cara cari ridhonya suami itu ya bisa lewat suami, bisa juga lewat siapa? Allah. Yang kedua, hadis yang kedua, sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Sama-sama, 1, 2, 3. Sholatun bisiwakin afdalu min sholat bila siwakin. Lagi, 2. Sholatun afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Ada tun, ada tin, ada is. Itu memang menentukan arti ya. Sholatun gini nih, Bu Profesor tuh Muslim juga sudah belajar. Kenapa tun, kenapa kin, kok enggak kan? Nah itu beliau sudah belajar ilmu itu, ilmu nahwu tadi ya. Sholatun mufrad, 1 kali sholat. Bisiwakin dengan pakai siwak. Pakai siwaknya tadi sebelum sholat ya, jangan pas sholat. Afdolu adalah afdolu lebih utama min sab'ina daripada 70. Apanya yang 70? Sholatnya bila siwakin, tanpa sikat gigi atau tanpa siwak. Yang ketiga, yang pertama tadi itu, yang kedua ini, sekarang hadis yang ketiga. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Sama-sama, 1, 2, 3. Fi kulli sholatin. Lagi, laula an asyqa la amartuhum fi kulli sholatin. Laula an asyqa, laula an asyqa, andai kata tidak, an asyqa akan memberatkan, masyaqqah itu memberatkan, ada ummati atas umatku, la amartuhum, la pasti, amartu akan aku perintahkan, hum mereka umatku, bisiwaki dengan sikat gigi atau siwakan, fi kulli sholatin di setiap sholat. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka akan pasti aku wajibkan siwakan atau sikat gigi di setiap kali sholat. Berarti hukumnya apa ini? Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Kenapa mendekati wajib? Mengingat tingginya pahala apa? Siwak atau sikat. Masya Allah gitu ya. Tapi Nabi tetap mempertimbangkan engkau seakan hari PPS wingan-wingan nanti rakyati siwakan. Maka sama Nabi tidak diwajibkan, tapi sunnah muakkadah. Tapi sebaiknya itu ya, perangkat sholat kita itu ada apanya tadi? Ada siwak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gitu. Silakan. Waalaikumsalam. Simak tadi di bulannya anjuran apa? medis. Orang ini suruh bersihkan pakai sikat. Kalau kita enggak ya, jadi cuma lidah sampai ke lidah aja. Tadi yang belakang gigi atas belakang. Gigi atas belakang itu ya sampai itu tadi, sampai cetak-cetak itu. Yang kedua, ini terakhir. Sekarang disinyalir sikat gigi itu dari bulu babi, apa betul? Buatan. Ya kalau bulu babi pasti, kalau sikat gigi kita itu dari nilon plastik, bukan dari. Andaikan toh misalkan dari bulu, tetap kita tidak ada kewajiban untuk meneliti dari apa itu, karena kita hukum-hukum begitu itu pada hal-hal yang tampak.
Tidak diwajibkan perseorangan itu meneliti dari hulu sampai hilir. Itu betul. Satu lagi ini penting. Bersiwak kalau keluar lendir itu diterang. Siwak keluar lendir. Justru kalau kita sudah praktekin siwak, lendir-lendirnya kita nanti akan berkurang karena siwak. Siwak itu tadi loh, perut kayak apa tadi? Kayak sirih. Oleh vaginanya itu tidak ada lendir-lendir. Nah, siwak bagi mulut atas ini juga menyerap lendir. Ya, sudah ada lagi? Ya, Ibu, silakan. Bismillah. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Tadi itu kalau itu misalkan setiap sholat. Iya, saya sholat. Tapi seumpama kita masih belum punya Siwak ya. terus pakai sikat gigi biasa. Pas wudhu, pas wudhu. Air pas wudhu. Pas wudhu. Tapi tadi Ibu ngendikan yang diusahakan kalau bisa setiap sholat. Tapi yang diutamakan yang umpama hanya satu kali itu pas apa ya? Sholat apa? Sholat subuh atau sholat? Semua sholat kan kita wudhu. Nah, pas wudhu itu nanti dikata cara wudhu ya. Wudhu itu gini. Setiap wudhu itu disunahkan sikat gigi. Jadi sebelum wudhu itu ya, begitu ada berat saya niat sunnah wudhu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'awudhu, bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala al-ma'a tahuran. Terus baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu niat sebelum mulai wudhu. Habis itu ambil sikat gigi, sikat tangan. Sikat juga ada doanya, putihkan gigiku, putihkan hatiku berkain lisanku. Baru sikat tangan. Dan buang ke kiri, baru cuci tangan. Allahumma ya Allah, mohon kekuatan, keberkahan, lindungi dari kesialan dan kerusakan, jaga tanganku dari segala maksiat. Jadi ada sikat giginya. Setiap wudhu itu disunahkan sikat gigi. Taruhnya di mana? Sebelum cuci tangan. Ya, disunahkan. Jadi niatnya tadi di awal, saya niat sunnah wudhu. Itu sebelum mulai. Jadi at-ta'awud itu sunnah, bismillah sunnah, alhamdulillah sunnah, syahadat sunnah, sikatan sunnah, cuci tangan sunnah, umur sunnah, istinsyaq sunnah, baru yang muka wajib. Jadi ada 8 atau 9 kesunahan sebelum kita mulai cuci muka. Di sunnah wudhu itu totalnya itu ada 77. Banyak memang ya. Sama-sama ya. Jadi di mana letaknya? Di wudhu. Kapan? Sebelum cuci tangan. Kalau saya di musola, ya kita bawa di tempat sholat kita itu entah siwak atau apa tadi, sikat gigi. Begitu ya. Waktu itu kita ngaji di mana Sumilir ya, terus kita habis materi gini terus kita dijual gitu, ibu-ibu yang berkenan untuk beli itu beli. Kalau nggak salah 10.000 apa 9.000 gitu apa ya. Siwak ada itunya, ada banyak tabungannya, bisa dipakai. Kalau saya tadi nggak pakai tabung karena ya itu tadi udah cukup bagi saya, gampang dibawa ke rumah. Jadi di dompet gini ada, di tas ada gitu. Ya, seperti tisu lah itu, seperti perangkat wajib bagi kita. Cari ridhonya siapa? Kapan sunnah siwak itu? Bukan cuma mau sholat. Ada tamu sunnah sikat gigi atau sunnah siwakan. Ketika habis makan sunnah sikat gigi atau ada sikat gigi, sikatan. Mau baca Quran, siwakan atau sikat gigi. Ya. Kita tampilkan, jangan kok koyo ya gitu ya koyo. Kok koyo ya aku orang ya. Kalau orang itu bukan berarti tidak ada, tapi kita belum tahu. Oh, ada hadisnya, ada. Jadi kita baca ya. Oh, saya kok nggak tahu ya? Ya belum tahu. Nah, jadi ngaji minggu yang sebulan bisa, kadang sak minggu bisa.
kita amalkan. Kemarin itu juga lucu Bu, saya ngaji di mana ya, di Nesri. Di Nesri itu malah sebulan sekali ya. Kayak gitu, dan Rasulullah kadang diceritakan Rasulullah itu seluruh cairan tubuhnya itu suci gitu ya. Rasulullah tidak pernah tutup, Rasulullah tidak pernah sendawa. Bagi teman-teman Nesri itu mungkin sesuatu yang asing. Masuk sih gitu. Ya tanya, hadisnya Sahih gitu. Kok Sahih? Iya Sahih, tapi katakan Nabi hadis sepenuh hadisnya, waktunya terbatas. Nanti kalau ngaji ada Nabi tidak pernah ketut, ya itu ada itu, ya pasti itu ada hadisnya. Kok saya tidak tahu? Tidak tahu bukan berarti tidak ada, karena tidak tahu belum tahu. Ya semua hal itu pasti kita asalnya juga belum tahu, lama-lama tahu. Gitu. Kalau tidak ngaji gini kita tidak tahu ternyata sikatan itu setinggi itu setinggi itu. Kalau dulu nenek-nenek kita, ibu-ibu kita mungkin rajin siwakan. Itu maka praktekin dia jadi gurunya. Gak lewat dokter tapi lewat guru beliau. Sirih. Oh kalau Minang, buatan ya sih kan Minang kan ngunyah gitu ya. Saya ingat ibu saya itu susu ya beda sama siwak kalau susu deh. Ya siwak ibu saya tuh saya kecil saya tuh udah lihat. Jadi pemandangan sehari-hari kalau sholat itu sapu tangan, dikemit siwaknya tuh gede segini Bun, dikemiteni pakai peniti dikandilkan di mana tadi siwak. Abah juga gitu di kantongnya sini tuh pasti ada siwak. Jadi bagi saya nggak asing karena keluarga sudah begitu. Jadi Abah itu kalau ada tamu pasti gini dulu, gitu. Ditutup gini terus gini gitu. Jadi kita nggak asing dengan apa tadi siwak. Kalau ibu ya itu di siwaknya tuh kayaknya makin gede makin muantap gitu. Padahal watos itu kotak gitu. Nah kalau itu tadi kan enak tuh, kecil bisa masuknya kemana-mana gitu. Yang terakhir hadis tentang apa? Siwak. Oke. Ya pakai boleh, tidak pakai juga tidak apa-apa. Ya, ini pakai terus kok boleh cepet. Rapopo wis duitnya cek kalong, mereka itu duitnya lah orang kalong. Kalau pakai outdoor itu kan ada efek membunuh kuman tadi itu ya, terus bisa harum gitu ya, seger. Nggak ngantuk Bu, efek sikat gigi waktu nggak ngantuk. Sing ngantukan ngancuk, itu wajib sikat. Yang terakhir, umir tuh paling bawah. Bisiwaki hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Umir tuh bisiwaki hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Sama-sama. Alayya. Aku telah diperintahkan bisiwaki untuk bersiwak. Hatta khasyitu sampai aku khawatir ayatuba untuk diwajibkan alayya bagiku. Saking seringnya Jibril itu memperingatkan. Bahkan ada hadisnya begini, Jibril itu bolak-balik Muhammad siwak. Gak gini hadisnya malah hatta khasyitu sehingga aku khawatir ayyadrudanna isnani untukku protol. Saking seringnya apa tadi sikatan. Mereka Jibril ingetin terus. Muhammad siwak. Enggak, silakan. Enggak. Diingetin terus sama malaikat sampai aku khawatir untukku protol. Ayyadrudanna untukku deredet. Deredet itu apa tadi? Protol. Kan tidak bisa begitu. Saking pentingnya silakan. Dan tadi 3 mensucikan, meridhokan, membencikan syaitan. Gitu top itu sikat gigi. Sekarang ini tadi kan tentang tata cara wudhu. Berarti setiap wudhu itu kita disuruh sikat siwakan. Sekarang lanjut. Setelah kau sikat gigi, kemudian basuhlah kedua tanganmu. Berarti cuci tangan itu setelah sikatan atau sikat gigi.
sebelum memasukkannya ke dalam wadah tempat air wudhu, dan bacalah doa. Maksudnya kalau wudhunya nggak dikeran di air, tapi tentu saja airnya itu ya banyak, gitu ya. Jadi ini wudhunya dikerebut no. Tapi ini karena beliau kan tinggalnya di era di Mesir, memang dulu belum ada teknologi apa nih? Keran. Kalau sekarang ya wudhunya pakai keran. Kemudian bacalah doa. Ini doa pas cuci tangan. Cuci tangan doanya ada doanya Bu. Allahumma ya Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'umi wal halakah. Tuh 2 3. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'umi wal halakah. Artinya saja, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu al-yumna, kekuatan, wal barakah, dan keberkahan. Wa a'udzu, dan aku minta perlindungan bika kepadamu minasyu'umi, dari kesialan, wal halakati, dan kerusakan. Itu doa tangan loh. Berarti kan ada beberapa kita yang nggak pernah doa ke cuci tangan ya. Kan dulu kan waktu pandemi kan ada tata cara cuci tangan. Nah itu sudah dikerjain kalau mereka ngaji apa ini bidanya. Bahkan bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak cuma itu, tapi disertai apa tadi doa. Di tangan kita ini menurut Allahnya ada keberkahan. Tangan ini mengandung berkah. Dan tangan ini juga mengandung kesialan. Dari beberapa kesialan, kerusakan datang gara-gara tangan. Dengan WA salah, ngomong di WA, muring-muring, ngelabrak-ngelabrak gara-gara WA. Kita nyetatus lagi pegel sampai besan nyetatus. Susah sekali musuh besan. Oh ya, boleh besane moco, muring. Gara-gara apa tadi? Tangan. Itu kesialan tangan, kerusakan tangan. Ya kalau duit entah, itu tangannya apa itu? Sial, boros. Dimintain sedekah, kayak mau lo dikekemai, ojo eman. Nah itu namanya tangan yang mengandung apa tadi? Kesialan dan kerusakan. Nyekel HP rusak. Neka lugur kecemplung jedeng. Ada aja ya. Ngurumah anak, jadi anak ibu yo loro-loron, yo kurung, yo nakal. Anjane tangan yang mengandung apa tadi? Kesialan dan kerusakan. Ngurumah bojone kabur, orang mulai nang tonggoe. Nah, itu namanya tangan yang mengandung apa tadi? Kesialan. Memang tangan ini, Bu, di agama diajarin tolak no tanganmu itu, ruqyah tanganmu, biar tangan itu mengandung kekuatan, tidak gampang stroke. Biar tanganmu itu kuat apa? Kuat ibadah, dipakai sujud kuat, ngangkat meja kuat, ngangkat anak kuat, nyekel kompor kuat, ngangkat dandang kuat, biar tanganmu itu kuat. Itu sama Nabi disuruh doain setiap wudhu. Nah, sekarang sehari kita wudhu yang 5, berapa kali kita doain tangan barokah? 5. Belum kalau saya itu ya kalau cuci tangan ya cerita gini untuk aja contoh aja. Cuci tangan mau makan kekuatan. Ya selalu berkau bersyukur. Jaga tangan dari maksiat Allah. Ya ada doanya, sambung sama Allah. Biar tangan ini kenapa tadi kuat dan berkah. Ada yang umurnya belum sampai tua tapi sudah stroke. Kenapa itu? Ya karena stroke. Karena nggak didoakan, ya banyak faktor. Tetapi kita bisa mengurangi risiko itu dengan doain apa tadi? Tangan. Tapi orang sombong. Aku yo anti stroke, menurut Anda amalnya rusak, tambah dibengkas stroke. Pokoknya nggak boleh Bu, merasa itu tidak boleh berulang-ulang diingetin karena penyakitnya mengaji itu ngerosok api, ngerosok benar. Padahal setan itu kenapa diusir dari surga karena ngerosok api, ngerosok benar. Lah kok gak
ngaji. Aku wis lumayan, wis khotam lho, niku gak ada ngerasa api. Lah kok ngaji diseneni gurune ngampul karena diseneni gurune, akhirnya nyesel nanti. Seperti tadi diceritakan di awal, yang paling disesali kita kalau ada di kubur itu bukan sodako. Anak kita bisa sodako buat kita, pahalanya ke kita. Tapi anak kita nggak bisa ngaji atas nama kita. Dan kita udah terlanjur nggak tahu apa-apa, amal kita salah gara-gara tidak ngaji. Paling betul itu kenapa kalau diingat aja oleh majelis gitu, itu yang paling disesali. Maka mumpung masih kuat jalan, saya Mbak ya gini segini masih ngaji itu, saya kira nggak semata-mata cari ilmu nih, nggak ada mau yang rapate kromo. Ya kan gitu tuh kan dengan orang sepuh-sepuh gitu, cari husnul khotimah, cari biar nanti meninggal itu dalam keadaan statusnya itu mencari ilmu, bukan status orang ngaji, bukan meninggal di sini bukan sama koncone gotong-gotong. Ya maksudnya kalau meninggal, kita meninggalkan, oh aku jadi statusnya ngaji. Bendina-bendina ini ngaji, berarti kan statusku ini ngaji. Saya yakin yang sepuh-sepuh itu ya kayak di Sumenep itu ada sepuh-sepuh gitu. Kadang saya ngaji di mana ikut. Saya yakin dia tidak semata-mata ilmu, tapi itu tadi cari apa tadi, status di mata Allah. Pingin jangan sampai masa tuanya kehilangan status sebagai pencari ilmu. Itu tadi kadang nggak ngerti. Pemandang angel, Arab, Arab angel. Nanti kita ajarkan doanya yang di Arab, meskipun ini koyoke Arab, tapi nanti diajarkan yang versi apa? Malang. Ajarnya Pak Dewi di wong Malang, itu wong Arab. Apalagi sudah sepuh-sepuh untuk abangku. Ngaji bahasa Arab toh. Padahal aku itu guru somoco diajari bahasa Arab. Tenang aja. Kenapa nih kok ini Arabnya dibaca? Biar manfaat, biar jadi saksi nanti malaikat datang. Wis tahu meskipun tidak terus, tapi sudah pernah Ibu ya. Ini doa apa tadi Bu? Cuci tangan. Sekarang kita praktekkan. Tutorialnya kayak gini. Artinya nanti di sini ada, tapi ini nanti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gini dulu Bu. Gini ya. Ya Allah, mohon kekuatan dan keberkahan. Udah bersih kanan kirinya. Sekarang tangan kanan taruh di atas. Lindungi. Masuk gini ya. Lindungi dari kesialan. Udah kan kiri sudah kan? Dan ini jempol dan kerusakan. Ini gini cekungnya ini loh, dan ini. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon kekuatan dan keberkahan. Minta apa Bu? Kuat berkah. Kuat apa? Kuat kerja, kuat ibadah. Berkah apa? Duitnya awet. Ngurumat bojo adem, ngurumat anak adem, nandur-nandur terik. Itu namanya tangan yang membawa apa tadi? Berkah. Ulangi, mohon kekuatan dan keberkahan. Ini bahasa Jawanya, nyuwun kuat, nyuwun berkah. Mohon kuat, mohon berkah. Sekarang lindungi dari kesialan dan itu gini tok, dan kerusakan. Coba panjenengan 1, 2, 3 yuk. Kuat berkah, lindungi dari sial dan kerusakan. Angel motor gampang, jangan matematika. Ya ulangi lagi 1, 2, 3. Ya Allah, sekarang nggak pernah ya Allah, di jeding nggak oleh ini. Ya Allah, ya Allah jalan mati. Mohon kuat, mohon berkah, lindungi dari dan kerusakan. Lindungi dari apa? Kesialan dan kerusakan.
nanti kalau jewer anak, mukul anak, kok anak kalau rohati, tangani ibu mengandung suku, mengandung ruh, ya. Jadi kalau tidak Bu, kita mukul anak, jewer anak, kok emosi, anak hasilnya mangkep, karena tangan ini membawa apa tadi? Kerusakan. Nyambel itu, lek tangan ini barokah, itu udah jadi sodok ngomong. Oleh tangan membawa kerusakan ya coba pecah, kanker lombok, ulang-ulang dipotong, pokoknya gitu deh. Karena tangannya membawa apa tadi? Kesialan dan kerusakan. Itu doa apa tadi Bu? Cuci tangan. Sedangkan pada saat najis pertama tadi ngapain? Sikatan. Ini jadi doanya. Ya Allah, putihkan gigiku, putihkan hatiku, berkahi lisanku. Lagi, putihkan gigiku, putihkan hatiku, berkahi lisanku. Lisan itu lidah, baru sikatan. Botolnya tadi, putihkan gigiku, obatan. Doanya itu sebelum sikatan. Kadang lali. Oh iya betul mau. Tapi sebelum sikat gigi. Habis itu terus cuci tangan. Cuci tangan gimana? Ya Allah, mohon kuat, mohon berkah, lindungi dari sial dan kerusakan. Wis pinter kan? Kita dapat beberapa gerakan dua, yang dua-duanya masih hukumnya sunnah. Kemudian kita lanjut ke putih. Sesudah itu berniatlah untuk menghilangkan hadas atau niat supaya dibolehkan melakukan sholat. Catatan kaki nomor 12. Lafaz niat wudhu itu boleh berupa apa saja yang penting mengundang makna menghilangkan hadas. Adapun susunan lafaz niat wudu yang umum dipakai adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a istibahatis sholat lillahi ta'ala. Yang atas artinya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas fardu karena Allah. Yang bawah artinya saya niat wudu agar dibolehkan sholat fardu karena Allah. Bedanya apa? Yang atas itu untuk wudu, yang bawah itu wudu kalau kita istihadah. Kalau kita istihadah itu contohnya ngentutan. Karena ngentutan, jadi kalau sholat itu bisa ngentutnya bisa 5-6 kali gitu. Kalau gitu gimana Mi? Itu namanya istihadah, ngentut. Berarti wudunya niat ini saja. Kalau wudunya niat ini nanti meskipun ngentut, wudu sholatnya tidak batal, wudunya tidak batal. Kalau ngentutan panjenengan iki koyo ora patek ngentutan. Tapi itu ada orang itu yang dihitung ngentutan itu apa? Satu sholat itu sampai 5, 4. Nek untuk pisan itu belum kategori ngentutan. Ngentut, patok, pipis, ngentutin. Ada gitu. Memang klaimnya kan sudah lost doll ya. Jadi gitu. Nah kayak gitu itu wudunya pakai yang bawah ini niatnya. Niat wudu agar dibolehkan sholat, bukan menghilangkan hadas. Karena nyatanya masih hadas, masih mentutup. Atau orang yang haid lama atau beser, membelus terus, pipis terus itu. Nah itu jangan tidak sholat, tetap sholat. Wudunya gimana? Wudunya niat ini, niat agar dibolehkan sholat, bukan niat menghilangkan hadas. Kita lanjut ke atasnya. Itu nanti ada di buku Nyawa Bu. Tapi sekarang dibacakan teorinya dulu ya. Dan
niatmu itu tidak boleh berlalu sebelum membasuh wajah agar sah wudumu. Maksudnya niat wudu itu dilakukan bersamaan membasuh muka. Jadi dikatakan itu di apa? Di stabilo. Niat wudu itu dilakukan bersamaan membasuh muka. Kalau tadi itu niat apa? Niat sunnah wudu. Kalau yang membasuh muka ini niat wudu menghilangkan hadas fardu karena Allah. Dan niatmu ini tidak boleh berlalu sebelum wudumu selesai. Maksudnya apa? Misalnya gini, saya niat wudu menghilangkan hadas fardu karena Allah, baru kita tidak sah. Harus bareng saat membasuh muka. Tapi ini kita belum sampai membasuh muka, kita habis ini nyampe apa ini? Kumur. Mantu cuci tangan terus nopo? Kumur. Kita basuh muka dulu apa kumur dulu? Kumur. Nek muka dulu kuali, ya. Kok malah kata bingung. Tak koyok Pak Ganjar winginane wudune, mari apa itu? Habis muka, angin terusan, tangan langsung kaki. Ya mungkin itu dipercot apa gimana ya, nggak tahu ya. Pokoknya kalau sudah politik itu ya tidak tahu lah. Ya itu kita sekarang ngajinya apa nih Bu? Bidaya. Kok gitu nih doanya kok banyak aja nih bidaya. Bidaya itu mencantolkan hati terus sama siapa? Allah. Kan tadi udah dibilang di awal, ya rukunnya atau wajibnya, ya sunnahnya, ya adabnya. Jadi satu. Kemudian lalu ambillah air untuk berkumur sebanyak 3 kali dengan bersungguh-sungguh, memutar air di dalam mulut sampai ke bagian atas tenggorokan, kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Kalau sedang berpuasa, maka kumurnya harus biasa-biasa saja. Ketika hendak berkumur, bacalah doa, Allahumma ya a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Angin ngel biasa isi bahasa apa? Indonesia. Lihat di sini ya, di bukunya waktu itu halaman wudu kata cara halaman depan 7. Halaman wudu khusyuk halaman 4. Halaman 4 bukunya waktu. Ya, halaman sekawan itu bisa ditambahin coret-coretannya. Halaman 4 doa berkumur. Allahumma, yang pasti pendek dulu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik Sambung nomor 4, halaman 4 nomor 4. Doa apa itu bunyinya? Berkumur ya. Ya Allah, tolong aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baguskanlah ibadahku kepadamu. Itu kalau disingkat Bu, SDI. Syukur, D singkatan dari zikir, I singkatan dari ibadah. Jadi aku gini prakteknya ya. Bismillah, semoga betul ya. Setelah tadi kita ngapain Bu? Sikat gigi, putihkan gigiku, putihkan hatiku, berganisanku. Sikat gigi sampai lidah terakhir, buang ke kiri. Terus kita cuci tangan, ya Allah mohon kuat, mohon berkah, lindungi dari kesialan dan kerusakan. Terus kita kumur, doa sebelum kumur. Tolong aku agar selalu S syukur, D zikir, I ibadah kepadamu. Ambil air, tangan 1. Airnya kecil aja, nggak boleh air gede itu makro. Air kecil terus dimatiin. Kumur, kuat. Kuat itu tujuannya apa? Sampai kotoran yang ada di gigi itu lepas sendiri.
Jadi saking kita ini sudah tua, udah kadang ada karang giginya. Kalau model umur kita itu sesuai ini, gigi kita tuh bebas dari karang gigi. Karena kotoran awalnya dibersihkan pakai apa tadi? Siwak. Yang nempel-nempel kecil-kecil pakai kumur. Jadi kumurnya tuh disuruh kuat tadi. Kanan, tengah, kiri. Terus sampai ke tenggorokan, maksudnya gimana? Gini Bu, agak di tenggorokan. Jadi dapat gini. Gitu gitu no. Baru dibuang ke kiri. Gitu caranya kumur. Aku kamu nih, ya makanya jadi untungnya ya rotok bermasalah. Anjane ya untungnya ya wes kasih. Tapi sekarang masih ada waktu kita bisa memperbaiki. Soal karang gigi serah pokok. Sekarang kita cari apanya tadi? Sunnahnya. Jadi ulangi ya. Tolong aku agar selalu apa? S. Syukur. D. Zikir. I. Ibadah kepadamu. Fungsinya lisan ini adalah untuk syukur. Roleh sambat. Nek penyakit kita itu senengannya sambatan. Anjani turun tiru. Ya, mulutnya itu senengannya hibah. Karena memang belum diapain tadi hidupnya. Nanti Bu, kalau kita sudah wudhu gini, kita lakukan rutin terus kayak gini, doa gini terus, itu kerasa. Duh iya aku ngerasain. Karena ada yang nggak kerasa. Nggak kerasa aku tambah koyo disuguhi kacang aku tambah banyak, tambah kopi barang, tambah suwe rasa-rasanya. Itu nggak berasa gitu. Itu salah satu adab Allah, itu cara Allah menyiksa kita dengan dibikinnya nikmat ketika kita ngomong jelek-jelek rasanya. Nah nanti kalau ini kan tadi bikin lisan saya agar selalu apa tadi Bu? Syukur, zikir, ibadah. Yang dilakukan ini hanya itu. Ya Allah, alhamdulillah, zikir, ibadah. Untuk ibadah aja. Ya, gini ngaji-ngaji gini ibadah, ngaji tahu ibadah. Kalau komentar-komentar itu nanti enggak, misalnya nanti delok. Nah, ngono kuwi sudah. Lapo delok-delok wis gak ngurus wong. Wong aku dhewe yo urung beres gitu lah, pokok ngurusi dosane wong. Ya itu tadi Bu, syukur, zikir, ibadah. Yang kedua, kalau sempurnanya itu malah gabung satu jadi hidup wis enggak dulu. Anggalan pasangan ibu dengan tangga pusing ya. Itu doa yang nomor 1. Umur yang kedua, doa lagi Bu, dicatat di buku nyawanya aja. Kalau buatan mengasah buku nyawa di kitabnya bidayahnya. Pertama tadi agar S, D, I. Yang kedua, lindungi dari penyakit kita apa? Ghibah, ngoceh BM. Singkatannya itu ngoceh BM. Ngoceh BM. Lindungi dari ngoceh BM. Ngoceh BM apa? M-nya itu ngeluh, G-nya ghibah, C-nya cerewet, B-nya bohong, M-nya marah. Itu maksiat lisan. Ada di kitab bidayah. Disingkat apa tadi? Ngoceh BM. Ngeluh, ghibah, cerewet, bohong, marah. Saya orangnya nggak cerewet nih, berarti waktu umur nggak usah cerewet. Lindungi dari ghibah, bohong, marah, nggak pakai cerewet. Dosa saya paling banyak itu marah, apalagi kepada suami. Nah, lindungi dari marah. Gitu. Rata-rata dosa lisan itu tadi ngeluh, ghibah, cerewet, bohong, marah. Yang semuanya ini tadi itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Kok dosa besar nih? Karena menghabiskan amal. Marah, lantas untuk walakan jangan marah kamu masuk surga. Jadi kalau kamu marah, kamu tidak bisa masuk surga. Biar dikata kamu rajin maca Quran, tapi kalau kamu ngamukan, kamu ora iso mlebu swarga. Gimana cara nggak ngamukan? Yo ngaji, nek wudu mau lisannya diapain? Didoakan. Biar tidak gampang marah. Oh marah itu Bu kesel. Marah itu capek loh. Capek. Makanya harus melotot.
Ini kan kesel. Nah gini kan ada kata kesel. Gininya harus apa? Motor. Suaranya harus ngegas. Nah suara ngegas itu apa pegel? Saya tidak ngegas, saya pegel apalagi kalau minumnya udah begini. Yang jadi kan muring-muring bu, ngelak. Kenapa ngelak? Digawe muring. Karena capek. Jadi orang pemarah itu cepat tuwek. Wis tuwek ngetutan. Jangan pemarah, karena orang pemarah itu cepat tua. Dia cepat tua, cepat mati. Makanya kalau apa tadi? Marahan. Gimana caranya? Pas wudu, bisanya didoain. Lindungi dari apa tadi? Lalu, ghibah, cerewet, bohong, marah. Itu doa yang kedua. Baru kemudian ambil air. Di prakteknya gini, pertama tadi, tolong ya Allah, syukur zikir ibadah, ambil. Buang ke kiri. Yang kedua, lindungi dari bohong, marah, cerewet, ngeluh, ghibah. Agak nana, buang ke kiri. Yang ketiga sekarang, jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir. Tulis yang ketiga, jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir. Jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir pada saat meninggal. Oh, itu doa kumur yang ketiga. Sampun, dibaca yuk. Doa kumur yang pertama. Tolong aku agar syukur, zikir, ibadah. Jelas ya, keterangannya jelas ya. Yang kedua doanya, lindungi dari ngeluh, ghibah, cerewet, bohong. Ini kan paling kata dosane sing pundi? Semua, ya berarti mau CPN. Semuanya ya. Astagfirullahaladzim. Di situ makanya kita memperbaiki cara apa tadi Bu? Wudu. Yang ketiga, jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat. Insya Allah nanti kita husnul. Terus baru ambil air. Umurnya gimana tadi? Yang kuat. Bukan itu. Enggak. Kan bayangin ini ada dosa hibah, ada dosa marah, ada dosa bohong, cerewet, ngomong aja. Penting-penting di omong. Dosa komen, dosa ngeluh, ada semua di sini. Maka sih kuat. Yang ngilangi karang-karang gigi, yang ngilangin dosa. Dibuang ke kiri Bu, jangan ke depan. Ono koncoy langsung disemprot, jangan. Buangnya ke kiri. Sama halnya kalau kita mimpi buruk juga gitu Bu. Mimpi buruk itu terus bangun meludah ke kiri. Itu tuh. Spontannya dibalik. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa enggak usah diceritakan. Mimpi api cerita ora apa-apa. Ceritain tapi kepada orang yang ngerti. Tapi mimpi elek enggak usah diceritakan. Tuh. Buangnya kemana tadi? Ke kiri. Umur juga buangnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Isinya tadi adalah dosa. Iki buang dosa. Buang dosanya apa tadi? Oh, di pelajaran kita hari ini ada pertanyaan? Ya. Ketiga. Iya, iya berarti diucapkan di dalam. Jadikan sebagai kalimat terakhir di dalam. Putihkan hatiku, berkahi lisanku. Berkahi. Biar yang diucapkan kalimat-kalimat yang berkah. Ada lagi? Silakan. Tiga. Jadi umur doanya tiga. Kalau tangan tadi doanya berapa? Satu. Doanya tiga, tapi sakit dengan pakaian dikuai. Kenapa kok lisannya dipakai tiga? Tumpukan dosa kita itu ada di lisan itu. Yang merusak amalan itu dosa lisan. Sehingga amalan dosa itu lisan. Makanya lisannya dikasih berapa tadi? Wudunya nanti lama mami. Yo, makanya itu kok lek wis komat baru wudu itu ya jelas masuk nanti telat.
Wudunya itu ya sebelum azan tunggu. Nanti Bu kalau udah selesai nih ada perizinannya, tapi katakan dari DC kok marah tak gelemnya nyatet aja oleh ganjaran tangannya ini bayar dosa-dosa tangannya dipakai nyatet begitu. Ada lagi? Nama? Yang siwak tadi loh Ustaz. Siwak? Doa siwak tadi kan mensucikan Putihkan gigiku, putihkan hatiku, berkahi lisanku. Itu siwak. Loh, saat tadi udah nanya ya. Berkahi lisanku. Biasanya itu yang paling gampang Bu ngapal namanya kan kok tanratiku terus. Berarti belum dicatat ya. Bun, mungkin yang dimaksud bukan siwakan B, yang kumur, buatan. Oh ya siwakan ya. Ada lagi? Beneran ini sudah hafal, deremi, ya tapi nanti dipraktekkan. Tapi sudah tahu tujuannya ya. Ya sudah tahu tujuannya. Mungkin. Air pas cuci tangan, iya. Air kecil. Nggak boleh sampai nyiprat itu buatan. Kecil apa gede itu tampak dari cipratan. Air nggak boleh nyiprat. Biasa aja ngalir bukan nyiprat. Makanya airnya kecil. Menyipratnya air itu hukumnya makruh. Di wudu baru nih jos itu makruh. Waktu kita cuci tangan terus air ke tembok-tembok itu makruh. Cuci tangan ya airnya mengalir ke tangan, bukan ngalir ke tembok. Sebelum cuci kita tangan apa tembok? Kan cuci tangan. Berarti ya airnya harus apa tadi? Kecil. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Terus ngaji ya Bu ya. Ini kalau kita ada borosnya nanti ketinggalan muka. Gawat nanti kalau ketinggalan muka wajib diri, tangan juga wajib. Minggu depan wayai hidung, insya Allah ya. Wayai muka, wayai tangan sama kepala itu semua wajib semua. Semoga kita ada waktu dikasih Allah kesempatan dan ilmu hari ini menjadi ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala tilawati kitabik wa kathrati dzikr wal qawli tsabit laka ila yaumil qiyamah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Sungguh kami minta tolong kepadamu ya Allah, bahwa lisan ini selalu bersyukur, berzikir dan beribadah kepadamu. Lindungi lisan kami dari segala kemaksiatan lisan, sesuatu yang kau tidak ridho bahkan kau marah kepada kami. Jaga lisan kami ya Allah. Kami tahu segala pelanggaran lisan karena banyak hal, antara lain karena kami kurang berdoa, kurang menganggap penting bahwa lisan ini harus didoakan. Setiap anggota tubuh kami harus kami doakan. Karena dari dosa-dosa anggota tubuh inilah nanti kami akan memasuki pintu neraka. Maka mohon ya Allah, beri kami waktu untuk menyelesaikannya, mengamalkannya, mengistiqomahkannya sebelum kau panggil kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bil iman, akhtim lana bil islam, akhtim lana bi husnil khawatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terimalah yang kami lakukan hari ini. Jaga keikhlasan kami ya Allah, dan maafkan kekurangannya. Jadikan semuanya ilmu kami jadi ilmu yang membawa keberkahan dan kemanfaatan. Barik lana fi ilmina, barik lana fi auladina, barik lana fi tanamidana, wa barik lana fi umrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin penaringan saya berafiat sejahtera, berkah sejahtera. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salat busyra Allah.
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk sangat rawuhnya Ibu Asri, terima kasih semuanya. Matur nuwun seluruh fasilitas semoga diterima Allah diganti sebaik-baiknya, amin. 3 kali setunggal. Matur nuwun nurul iman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.